Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai kelas KTB kita pada malam hari ini. Untuk itu sebelumnya kita mengambil waktu teduh sebentar di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur buat kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Bapak Ibu, kita akan segera memulai kelas KTB kita pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama pujikan, siapa bilang lansia tidak berguna. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Biar kita tetap semangat di dalam mengikut Tuhan. Harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Mengapa harus malu? Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Tapi lansia tetap semangat di hari tua. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kasih kemurahan yang Tuhan berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Sehingga pada malam hari ini kami boleh Tuhan kumpulkan untuk kami boleh belajar di dalam kelas KTB pada malam hari ini.
Kiranya Tuhan, Engkau yang terus memimpin, memberkati, menolong setiap kami, sehingga apa yang anak-Mu terima pada malam hari ini, kami boleh menerima dengan baik, bahkan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk Pak Dudi yang akan menyampaikan akan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan juga yang terus memimpin, memberi hikmat bijaksana akal budi, sehingga boleh menyampaikan dengan baik, menjadi berkat bagi kami semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu, kalau hari Rabu yang lalu kita membahas tentang kesepian. Nah, ditujukan untuk kita yang umurnya 45 tahun ke atas, dan ditujukan juga kepada mereka yang umurnya belum 45 tetapi punya cita-cita untuk bisa melewati usia itu. Kan tidak ada tuh yang bercita-cita, saya sampai umur 44 aja Pak. Artinya adalah untuk semuanya. Dan pada malam hari ini kita akan membahas untuk mereka yang umurnya di atas 50 tahun dan mereka yang ingin bisa melewati usia di atas 50 tahun sampai seterusnya, sampai Tuhan memanggil, menjemput. Artinya adalah sama, materi ini untuk setiap orang yang hidup di dunia. Nah Bapak Ibu, di waktu saya dulu kelas 5 SD itu ada peribahasa yang bagus yang saya ingat, yaitu mutiara walaupun ditelan atau ada di kubangan babi, tetaplah mutiara. Mengapa peribahasa ini saya ingat? Karena saya sempat keliru memahaminya. Karena apa? Ternyata bagi yang menciptakan peribahasa ini, mutiara di dalam kubangan babi tetaplah mutiara, saya kira itu semuanya enak. Ternyata yang menciptakan peribahasa ini, istilah babi itu melambangkan sesuatu yang nista, yang kotor. Sementara bayangan saya saat itu babi itu enak, bayangnya babi kecap masak mamaku enak. Ternyata begitu. Artinya apa? Sesuatu yang berharga tetaplah berharga, tidak peduli dia ada di mana dan dia sedang diapakan. Itu ya. Pernah tahu mutiara? Siapa yang belum tahu mutiara? Nah, ini gambarnya. Oh, ada tertulis ya. Walaupun dibuang ke dalam kubangan lumpur, sebutir mutiara akan tetap bersinar. Itu. Loh, gambarnya sebelahnya kok nanas. Nanasnya siapa itu? Pak Yen. Tadi mempromosikan gimana Pak Yen? Nanas dari Gunung Kelut. Nah, nanas sebagaimana nanas yang lainnya tetaplah nanas. Tetapi kalau ada embel-embel dari Gunung Kelut, itu jaminanmu tuh mesti enak. Arahnya kemana ini? Saya satu lagi. Ting tong. Apa ini? Berlian. Berlian, andai kata suatu ketika saya pegang jatuh ning bletokan. Ya. Terus saya ambil lagi bletok. Tak kasih tante lawan mau ndak? Mau ndak? Tak kasih berlian mau ndak? Mau, karena ngerti regane larang. Iya. Kan berlian itu biasanya diuji dengan 4C. Nah, ada yang hafal? Karat, ukurannya besar atau gramnya. Clarity, kejernihan. Color, warna. Satu lagi apa?
Kateng, irisan. Loh kok apal Pak? Apal, aku pernah kerja 11 tahun 8 bulan. Di Surabaya. Tapi kalau tahu dulu namanya Wijaya Shopping Center, aku ada di situ. Ya. Kembali kepada apa makna dari itu semuanya. Semua itu berbicara tentang nilai di dalam diri. Kalau tadi gambarannya berlian, berarti nilai yang ada di dalam diri berlian. Kalau tadi gambarannya mutiara, berarti nilai yang ada di dalam diri mutiara. Hari ini kita akan membahas tentang nilai yang ada di dalam diri manusia. Ya. Biasanya kalau kita berbicara tentang lansia, lanjut usia, kebanyakan orang ngomong ini tenaga expired. Pernah dengar barang rasa ojo toh? Tenaga yang sudah lewat sehingga dianggap abai. Pernah dengar kata-kata itu? Wes tuwek wis ra kangge, kan ngono. Pernah dengar? Pernah. Iya. Kemarin itu pada saat saya sudah siap materi ini, saya tahu-tahu ditelepon teman saya kerja di Surabaya. Ternyata dia mengaku tentang apa yang dialami dia sampai dia ingin mengakhiri hidup. Aku kaget, dulu itu dia sama dengan saya orangnya ceria, kok tahu-tahu sampai ingin mengakhiri hidup. Ujungnya setelah wawancara dengan saya bicara banyak, ternyata dia depresi berat, stres. Begitu saya tanya, apakah kamu merasa hidupmu tak berguna? Oh iya, betul. Ternyata di usia tua ketika seseorang tidak bisa menjaga mentalitasnya, rapuh jiwanya. Ketika jiwa rapuh, maka hasrat hidup, semangat hidup pun juga mengalami kerapuhan. Maka hari ini kita akan membahas bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita di usia senja. Dan bagi yang muda, setidaknya bekal ketika besok kelak akan menjadi lansia juga. Nah ini, secara psikologis ada rasa ketakutan pada seseorang yang memasuki usia lanjut usia. Mengapa itu terjadi? Karena adanya penurunan kondisi fisik, terus ketergantungan pada orang lain, masalah keuangan. Wis tua kerjanya tidak sekuat masa muda. Biasanya ada problem di masalah keuangan. Kemudian juga ada rasa kesepian. Ketakutan ini berakar dari kecemasan akan kematian dan hilangnya peran sosial. Pada umumnya yang terjadi seperti itu. Sekarang kita akan melihat apa yang disampaikan para ahli psikologi tentang lansia. Seorang penulis buku yang bernama Mary de Hansel, dalam bukunya yang berjudul The Art of Growing Old Aging with Grace, menyatakan bahwa menolak menjadi tua dan takut menghadapinya itu justru membuat seseorang menua lebih cepat secara mental. Jadi secara nyata apabila seseorang orang lansia takut oleh karena aku wis tua, justru ketakutan itu mempercepat dirinya lebih tua lagi. Maka lansia harus didorong memahami bahwa penuaan sebagai proses pengayaan spiritual, bukan menganggapnya sebagai aib dan kecemasan. Jadi masalah tua enggak usah cemas, enggak usah takut. Karena apa? Semua orang akan mengalami hal itu. Ada yang muda terus? Sepanjang perjalanan dunia, mulai ada sampai hari ini tidak ada orang yang umurnya panggah, wajahnya panggah. Itu ya. Ini yang disampaikan oleh Mary de Hansel. Kita akan cuplik satu buku lagi dari karangan Sheldon Solomon, Jeff Greenberg, dan Tom Piskinski dalam bukunya
The Worm at the Core on the Role of Death in Life. Yang mana menyatakan bahwa di dalam buku ini menyatakan dengan yang disebut teori manajemen teror. Wah, kok teror, Pak? Kok ngedeni? Teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki kesadaran tingkat tinggi yang membuat kita tahu bahwa suatu hari kita pasti akan mati. Kesadaran akan kefanaan ini menciptakan rasa teror, rasa takut, rasa cemas yang mendasar di alam bawah sadar kita. Jadi sesungguhnya kalau ada orang yang merasa cemas oleh karena ketuaannya itu juga manusiawi. Tetapi ketika seseorang itu bisa diberi pengertian bagaimana toh mengatasi ketuaan, bukan mengatasi ketuaan, tetapi bagaimana kita bisa menyikapi datangnya tua itu akan menjadi lebih baik. Ya. Berikutnya, ini tokoh yang juga sangat terkenal, namanya Sigmund Freud dari Austria. Disebut sebagai bapak psikoanalis, menyatakan bahwa kecemasan adalah sinyal bahaya bagi ego. Pada lansia berbentuk kecemasan realistis, yakni rasa takut terhadap ancaman kesehatan fisik yang menurun, rasa sakit dan ancaman kematian itu sendiri. Jadi ketiga teori tadi itu saling mendukung tentang keberadaan ketika seseorang memasuki usia lanjut. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan Alkitab di dalam menyikapi lansia. Berbeda dengan orang yang takut akan tua, penulis Amsal menyebutkan kebanggaan seorang manusia ketika tanda ketuaan ada pada dirinya. Rambut putih adalah salah satu ciri ketuaan. Kita baca bersama-sama di dalam Amsal 16 ayat 31, mari semua bersuara. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Nah, rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Nah, justru Amsal menyatakan rambut putih itu adalah mahkota. Loh, kok bisa? Kita akan meneliti, kok bisa ya rambut putih sementara yang lain menunjukkan sesuatu yang negatif, di sini kok malah menunjukkan sesuatu yang positif. Di mana rahasianya? Keindahan rambut putih sesungguhnya terletak pada kayanya pengalaman. Uban itu kalau bahasa Tulungagung apa? Apa? Uwan. Uwan itu ternyata adalah menjadi bukti bahwa di dalam diri orang itu sudah melewati fase-fase kehidupan yang banyak. Ibarat kelapa, semakin tua, semakin banyak santene. Demikian pula dengan pengalaman yang dialami oleh kehidupan seseorang, ketika tua dia akan kaya dengan pengalamannya. Susah pernah ngalami, senang pernah ngalami, kasmaran, jatuh cinta pernah ngalami, gagal cinta apalagi, kaya pernah ngalami, miskin apalagi, sukses katakan haleluya, susah oh Tuhan bimbinglah hidupku, pernah ngalami semua. Karena itu adalah realita kehidupan yang terjadi di dunia ini. Dan oleh karena pengalamannya itu, maka seseorang yang sudah memasuki lanjut usia, dia akan belajar dari apa yang sudah dia alami, sehingga dia menjadi orang yang bijaksana. Itu. Nanti tanya Mbah Sarju, usianya sudah manula Pak, pengalamanmu gimana? Nuturi pinter,
karena dia sudah melewati jalan panjang di dalam kehidupannya. Itu ambek sing nom-nom, coba kita review kehidupan kita masing-masing. Ketika kita masih muda, les mau kayak wani kan malih ngono ya. Gitu, karena tapi sikap berani itu memang dibutuhkan ketika seorang itu masa muda. Karena justru kekuatan pemuda itu di situ. Lek pemuda nih ndak gampang wanian ya elek juga. Sehingga apa yang dinatskan di dalam Alkitab, sesuatu indah pada waktunya itu benar adanya. Ya. Di dalam buku yang ditulis oleh Dr. Julita Herawati, yaitu buku Pendidikan Agama Kristen Lansia, dinyatakan bahwa masa lanjut usia sesungguhnya adalah musim kehidupan yang penuh hikmat, pengalaman dan kesempatan baru untuk berkarya terus bagi Tuhan dan sesama. Para lansia masih bisa dibina untuk tetap bertumbuh dalam iman. Dan ini yang penting, lansia itu bukan apa? Bukan beban, melainkan berkat yang mampu memberi dampak besar bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Ya, masih ingat mengapa lansia begitu berharga? Dia menang di mananya? Pengalaman. Lagi ini buku yang terkenal ini, Bapak Pendeta Dr. Andar Ismail, itu bukunya banyak-banyak kami baca ketika kita ngambil jurusan PAK. Itu banyak buku yang dikarang oleh Bapak Dr. Andar Ismail. Menyatakan bahwa usia lanjut merupakan berkat dari Tuhan dan dipandang sebagai hadiah untuk kesalehan dan karunia Allah. Tuhan memberikan jaminan penyertaan dan pemeliharaan bagi mereka yang memiliki umur lanjut atau lansia. Di dalam Yesaya pasal 46 ayat 4 dikatakan bahwa sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Lihatlah betapa cintanya Allah kita terhadap kita yang memasuki usia lanjut. Kesetiaan Allah itu adalah jaminan mutu. Kesetiaan Allah tidak pernah pudar, tidak pernah luntur. Dia berjanji, dia menyatakan bahwa penyertaan Allah kepada kita akan terus dilakukan sampai kita memasuki usia lanjut, sampai kita nanti dipanggil kembali. Jadi tak perlu gentar. Dalam pandangan Tuhan, usia bukan menjadi penghalang seseorang untuk belajar dan taat pada panggilannya. Nah, selain kita diberi jaminan akan penyertaan oleh Tuhan Allah kita diingatkan, di usia tua kita tidak boleh berhenti untuk terus giat di dalam panggilan Tuhan. Kita tidak boleh berhenti untuk terus belajar menerima didikan Allah. Jadi jangan gara-gara tua menjadi malas untuk kita bersekutu, untuk kita beribadah. Tetap semangat. Sekarang kita akan mencuplik tentang tokoh-tokoh Alkitab yang tetap produktif dalam usia yang sudah lanjut. Bapak Ibu bisa membantu saya menerangkan tentang kehidupan Abraham. Siapa yang hafal? Saya kasih mic ya. Ceritakan tentang Abraham, bagaimana dia dipanggil Tuhan itu pada posisi anak-anak, remaja, atau tua, terus apa yang dihadapi Abraham di dalam dia membuktikan imannya kepada Allah, dan pada akhirnya Abraham itu didesain Allah sebagai apa? Siapa yang bisa cerita tentang Abraham? Harusnya bisa ini.
Ayo, siapa? Siapa nih? Hah? Pak Katosin, ya, Pak. Ceritakan tentang Abraham, Pak. Ngadeg, Pak, ben disoting ketara. Monggo, Pak. Ceritakan tentang siapakah Abraham dan bagaimana dia dipakai oleh Allah. Silakan. Iya, terima kasih. Tentunya kita semuanya sudah tahu bahwa kisah Abraham itu sebelum dipanggil Tuhan ya tentunya di lingkup kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi orang-orang yang menyembah kepada berhala. Tapi di situ Allah memilih Abraham sehingga Abraham harus mengeluarkan diri atau keluar dari tanah yang bersama ayahnya itu penuh kafiran, maka pergilah kamu ke tanah yang akan kujanjikan, yaitu intinya. Dan di situ tentunya ketika Abraham disuruh pergi ke tempat yang dijanjikan itu kan belum tahu kemana dan harus di mana kan, tetapi kita lihat bahwa kesetiaan Abraham, iman Abraham kepada Allah itu sungguh luar biasa sehingga dia nurut apa yang Allah perintahkan kepada Abraham. Nah itu mungkin yang lainnya bisa menyambung nanti supaya tidak hanya seorang saja. Oke. Ya mungkin yang lainnya bisa melengkapi. Boleh, kalau menambahi. Ya, Mbak Sarju, monggo. Tentang Abraham. Tentang Abraham itu juga banyak percobaan, jadi tidak mulus terus ditunjukkan ke tanah Kanaan. Percobaan Abraham pertama-tama setelah datang di Kanaan itu ada musibah kekeringan sehingga beliaunya mengungsi ke Mesir. Dia menipu diri sendiri. Kowe engko lek takoni aja bojoku, soalnya kowe sugih itu menipu itu, Pak. Ya. Jadi walaupun beliaunya tokoh juga masih menipu dirinya sendiri, ya. Jadi termasuk kita apa Pak Yung? Ya ngapus ya Pak iki. Jelas ya. Selain itu, Abraham juga sebagai orang tokoh yang diberkati Tuhan, juga di sah beranak, dia itu juga dibelakang oleh suaminya supaya dia punya keturunan, mengambil ajar ya. Agar dari Mesir itu dia punya Ismail, tetapi dia tidak pernah oleh Tuhan. Jadi Tuhan tetap memberi keturunan yang dari ibu Sarah. Dia itu lantas melahirkan Iska. Itulah di Abraham, Abraham dipuji Tuhan. Cobalah Abraham sampai jauh mana dia tuh, supaya menyerahkan anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan, sehingga Abraham pun takut berani tetap diserahkan. Tapi Tuhan juga tidak terus mencobai, jangan Abraham, sehingga ada domba di sebelahnya. Jadi Abraham juga banyak percobaan, selain percobaan juga kuat imannya. Demikian saja, siapa yang ngambung? Ya, untuk Abraham dicukupi dulu, karena nanti ada banyak tokoh yang lain lagi ya. Benar apa yang disampaikan oleh, monggo, Kinara Pak. Ya, yang disampaikan oleh Pak Gatot dan Pak Salju tadi benar, bahwa di dalam kisah Abraham itu, Abraham ada di tanah Ur Kasdim, terus dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke suatu tempat yang nanti akan aku tunjukkan, ya, di tanah perjanjian. Akhirnya Abraham sampai kepada tempat, dan apa yang disampaikan Pak Sarju tadi juga benar, tidak mulus juga di dalam perjalanan Abraham untuk melakukan apa yang Allah inginkan. Ketika dia diberi janji oleh Allah, kamu akan menjadi bapa orang percaya, anakmu akan seperti pasir di laut, bintang di langit. Kemanusiaan
Abraham dan Sarah itu meragukan akan kedaulatan Allah, meragukan akan janji Allah. Akhirnya Sarah ngomong nih Mbah Abraham, kita sudah tua, sampai hari ini belum punya keturunan, ambillah hambaku itu yang bernama Hagar. Akhirnya diambil oleh Abraham, melahirkan anak yang bernama Ismail. Tetapi anak yang lahir itu apakah anak yang dimaksud oleh Allah? Apakah anak yang didesain oleh Allah? Bukan. Rancangan Allah, anak itu harus lahir dari dia yang diberi janji, yaitu Sarah. Tentang kisah itu nanti detailnya kita bahas di topik yang lain. Tetapi yang ingin kami sampaikan adalah, lihatlah betapa Abraham dipakai Tuhan itu tidak dalam usia remaja, tidak dalam usia seger-seger kuat-kuatnya. Dia di usia lansia, sekitar 75 tahunan. Baru dipakai oleh Tuhan. Itu tokoh tentang siapa tadi? Abraham. Sekarang kita akan lihat lagi satu tokoh yang dipakai Tuhan di usia tua. Namanya Kaleb. Usianya 85 tahun. Tetapi dia tetap memiliki komitmen, tetap memiliki keoptimisan dan iman yang sama. Di mana ia kokoh dan tetap berkomunikasi untuk membangun bangsa Israel. Visi yang telah dimilikinya sejak muda masih diingat dan diperjuangkan. Tokoh lagi yang ketiga kita ambil contoh Paulus. Nah sekarang saya ingin tanya, siapa yang ngerti ceritanya Paulus? Silakan angkat tangan dan dikasih mic. Yang lain, jangan Pak Sarju, jangan Pak Gadot, yang lain. Pak No boleh. Oh Pak Yobi, ya Pak. Paulus Pak. Siapa? Oh Pak No. Monggo Pak, kisahkan tentang Paulus bagaimana dipakai oleh Tuhan. Itu mic-nya, berdiri ya Pak ya. Berdiri, biar bisa di-syuting oleh Olive. Monggo Pak. Terima kasih ya. Kami akan tentang sejarah Paulus ya. Paulus adalah orang yang timbul dari yaitu Lewi atau bangsa Israel yang terkenal yaitu hidup di dalam garis karut Indonesia itu agamanya itu golongan yang garis keras. Disitulah dia yaitu tumbuh di dalam hidup yang sangat rohani dan dia sangat fanatik lah, yaitu dia adalah seorang yang anti untuk menerima Kristus. Dia adalah seorang pembunuh anak-anak Tuhan, tetapi di dalam kehidupannya dia akan membunuh semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Disitulah yaitu Tuhan menunjukkan bahwa orang yang dipilih oleh Tuhan itu tidak dari latar belakang orang yang baik, tetapi orang jahat seperti Paulus itu dipakai Tuhan luar biasa. Itulah yaitu prerogatif Tuhan untuk memilih kita. Demikian juga kita latar belakang kita kan bukan orang baik. Puji nama Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita dipilih oleh Tuhan, diselamatkan. Amin. Terima kasih Pak No. Benar bahwa Paulus dahulunya adalah orang yang suka menganiaya pengikut Tuhan. Tetapi oleh kemurahan Tuhan di dalam kedaulatannya, justru Allah memilih Paulus menjadi alatnya.
memberitakan Injil. Siapa bisa menyangka orang yang dahulunya justru menganiaya pengikut Tuhan, tetapi dia akhirnya dipakai oleh Tuhan. Di masa mudanya dia berkeliling-keliling mencari orang-orang Kristen, dianiaya. Tetapi di usia yang ke-60 dia dipakai oleh Tuhan. Yaitu apa? Menjadi mentor dari anak-anak muda, yaitu di situ ada Titus, ada Timotius, dan juga orang percaya lainnya. Malah dalam penderitaannya, Rasul Paulus di usia tuanya tetap menulis surat untuk memotivasi orang percaya supaya tetap teguh dalam mengikuti Tuhan. Jadi usia tua, usia lansia tidak mengharuskan diri kita itu pasif. Usia tua, usia lansia, kalau kita memang masih mampu, ayo terus berkarya. Jangan pernah undur. Minta Tuhan bimbingan, minta Tuhan kekuatan. 3 contoh ini tadi kan luar biasa ya. Dari Abraham, Kaleb, dan juga Paulus. Ingatlah bahwa menjadi lansia merupakan hal yang patut untuk disyukuri, dan pandangan bahwa orang yang lanjut usia tidak bermanfaat merupakan sebuah kesalahan. Harus diakui bahwa kondisi fisik orang memang tidak sama dengan yang muda. Tetapi hal itu bukan menjadi alasan untuk tidak menghasilkan buah. Masih ingat tokoh yang namanya Lee Kuan Yew? Siapa itu? Singapura. Iya. Dia menyatakan justru umur tua itu harus produktif, makanya dia sampai 90 jadi Perdana Menteri Singapura. Jangan pernah kita menjadi gampang menyerah gara-gara kita sudah tua. Itu. Nah, sekarang bagaimana kita membekali diri bagi mereka yang sudah memasuki usia lansia? Bahwa strategi pembelajaran iman Kristen yang tepat bagi orang dewasa yang sudah memasuki usia lanjut adalah membimbing mereka untuk mengenal Tuhan secara pribadi, sebagaimana dikatakan di dalam artikel jurnal karya tulis dari Nancy Tobing yang berjudul Pendidikan Kristen bagi Usia Lanjut. Jadi supaya kita bisa menyadari apa yang harus kita lakukan di saat usia sudah mencapai lansia, untuk kita bisa mengenal diri kita, kita harus tahu dan harus mengenal Allah. Dengan seseorang mengenal Allah, akhirnya dia sadar, sesungguhnya aku ini siapa? Oh, aku ini manusia yang tidak kekal seperti Allah. Oh, aku ini manusia yang umurnya, kalau menurut Mazmur itu kan 80-90. Nah, tidak ada yang kekal. Ketika seseorang menyadari akan keterbatasan kita manusia, kita bisa legowo penak. Tetapi kalau kita tidak bisa menyadari keberadaan kita manusia, aku pengen nom terus. Umur ibaratnya baterai bisa dicas ulang. Kulit bisa ganti plastik. Plastik lagi larang saiki, Pak. Jadi memang pengenalan kita terhadap Allah kita yang membawa dan menghasilkan pengertian sesungguhnya kita itu manusia bagaimana, itu membuat kita itu bisa berpikir dengan enak. Oh, memang manusia itu adalah terbatas, sehingga ketika memasuki usia tua itu ya nyaman-nyaman aja. Lihat anak muda iso salto, enggak apa-apa. Aku tahu lembian ngono, kan gitu ya. Gitu. Aku kemarin di belakang
rumah sakit kan ada lapangan. Muda saya dulu kan sepak bola di situ. Lihat anak-anak cilik peluang ini saya puwingin. Tapi begitu ikut nanti busi ngomong, "Eling wis tuwek." Engko kecedet meneh. Apa ya dinikmati banyak umur wis tuwek. Lalu kita harus ingat bahwa ada 3 bentuk kegiatan yang bisa diwujudkan di dalam kita membina para lansia untuk menyadari keberadaannya, yaitu adalah kita harus ingat akan pentingnya ibadah, yaitu usaha membangun hubungan dengan Allah yang benar, dapat dilaksanakan dalam membina orang dewasa agar membaca Alkitab, berdoa, dan memberikan waktu untuk saat teduh secara pribadi dengan Kristus. Saya masih ingat kesaksian Tante Lewan kemarin ya, mengisi kegiatannya dengan membaca renungan, berdoa gitu. Kemarin Bu Juari apa Bu? Kesaksian kemarin. Banyak Oh iya, tidak khawatir menyerahkan dengan doa-doa kepada Allah. Iya. Jadi memang penting untuk kita itu menjalin hubungan dengan Allah. Itu. Yang kedua, kita harus terus tekun di dalam persekutuan. Dengan ketekunan itu membawa kita bisa berkomunikasi. Bayangkan orang satu sama lain tidak omong-omongan, rasanya gimana? Enggak enak loh ya, enggak enak. Masih ingat pelajaran yang sering saya sampaikan bahwa natur manusia hidup di dunia itu ada 2 natur. Dia sebagai makhluk pribadi, dia juga adalah makhluk sosial. Ada hal-hal yang bersifat privasi, tidak boleh diketahui, tidak boleh diganggu orang lain. Tetapi di luar itu juga manusia memiliki natur membutuhkan orang lain. Itu. Salah satu contoh kegiatan untuk kita bisa menjalin persekutuan, untuk bisa saling berkomunikasi itu apa? Ya pertemuan seperti hari ini. Biasanya nanti kita acarakan nyantai, ngombe teh, ngombe kopi, ngobrol-ngobrolan itu. Kan enak bisa jagongan. Saya tuh kalau selesai KTB begini pulang kadang-kadang sama Pak Pandu sama Pak Eko, Pak Wanyen, setengah rolas. Padahal kita setengah 6 sudah di sini. Itu. Yang ketiga, nah ini yang penting ini, pengajaran. Kita harus rajin mengikuti pendidikan supaya kita mendapatkan pengajaran. Di mana itu merupakan warisan kebenaran Alkitab kepada semua orang. Karena kemampuan intelektual mereka yang mulai menurun, yaitu para lansia ya, maka pengajaran kepada lansia itu harus memiliki kelebihan ketika kita mengajar kepada yang lebih muda. Keterbatasan fisik kepada lansia mengharuskan kita pengajar sering melakukan pengulangan-pengulangan. Saya senang kemarin waktu jagongan ada ngomong, Pak, lagi diajar lagi tentang Allah Tritunggal. Dulu pernah, memang harus diulang. Karena memang secara alamiah kemampuan fisik seseorang itu kalau sudah lansia memang ada penurunan. Itu. Saya senang mengajar di sini sebetulnya juga terangsang. Dengan saya mengajar saya kan juga belajar, baca buku lagi. Apa yang saya dapatkan ketika saya dulu kuliah itu bisa diingatkan lagi oleh karena saya belajar lagi. Mengapa harus belajar lagi? Karena saya harus mengajar Bapak Ibu semua. Kalau saya tidak membaca buku lagi, tidak belajar lagi, saya tak omongin ini sosok keliru kan gitu. Tetapi dengan kita belajar, kita diingatkan. Oh gini, pede aja mengajar. Karena apa? Sumber materi buku yang dipakai untuk pengajaran begini kan banyak. Dan puji syukurnya di saat muda saya suka beli buku. Itu. Nah, setelah kita bisa memahami tentang
Bagaimana kita menyikapi di saat kita memasuki usia lanjut adalah harus ingat hikmah yang dapat kita terima dari pengajaran hari ini. Ingatlah bahwa uban, ya, bukan tanda kelemahan. Uban adalah mahkota yang diperoleh karena seseorang hidup di dalam integritas. Integritas itu berbicara tentang kesetiaan, tentang kesatuan. Tidak semua orang mampu hidup dengan integritas. Kita kadang-kadang bisa menemui orang yang mentalnya pelin-pelan. Kesetiaan itu tidak menjadi target yang harus dipegang. Tetapi berbahagialah kita semuanya, kita bisa hidup dengan penuh integritas, penuh kesetiaan, penuh rasa menyatu dengan sesama kita. Dan juga hidup dengan jujur, ulet. Ada di sini yang tidak ulet di dalam menjalani hidup, gampang nyerah. Ada tantangan begini, nyerah. Jatuh, kejelungup, enggak mau bangun lagi. Ada? Saya kira kalau lihat wajahnya ceria begini semua adalah Bapak Ibu semua itu adalah orang yang teguh, yang ulet. Kau kenggu apa lagi? Orang yang pekerjaannya boleh dibilang berhubungan dengan kendaraan, Pak Yopi. Biasanya orang-orang yang di situ keteguhannya luar biasa. Pak Wanyen. Itu karena godaan di jalan itu kan besar sekali. Pebisnis apalagi harus teguh, harus kuat. Karena kadang-kadang tidak melulu bati terus kok. Kadang-kadang ada jedotnya. Gitu ya Tante ya. Apakah pernah jedot dulu? Oh sekarang sudah pinter ya, sudah bijaksana. Makanya itu. Jadi kembali kepada uban itu adalah mahkota. Karena di dalam uban itu berarti pembuktian. Hai manusia yang lain, aku pernah mengalami apa yang kau rasakan. Di saat muda aku pernah sukses. Di saat muda juga aku pernah jatuh ke jelungup. Tetapi aku bangkit. Gitu ya Mak ya. Itu berbahagialah kita yang hari ini sudah punya uban. Jangan minder. Lagi. Dan ingatlah, pembuktian dari kita yang beruban, kita harus mampu menunjukkan kita itu adalah orang yang takut akan Tuhan sepanjang hidupnya. Memang di dalam perjalanan iman kita, kadang-kadang iman ini kadang-kadang karena kita hidup di dunia yang penuh dosa ya, kadang-kadang mengalami beruaktif, roh undur, itu ya ada. Tetapi ingatlah bahwa bagi kita yang sudah dipilih oleh Allah menjadi milik kepunyaannya, ketika kita pernah mengalami lemah, Allah akan kembali mengangkat kita. Hai, kembali ke jalan yang benar. Seperti itu. Yang kedua, masa tua itu identik dengan segudang pengalaman seperti yang tadi sudah kita sampaikan, ya. Ada suka duka kita pernah mengalami. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya orang tua itu adalah tempat yang tepat untuk mencari nasihat dan bimbingan. Yang muda-muda jangan sungkan-sungkan belajar yang senior. Itu. Saya banyak belajar kepada para senior. Gitu. Nomor 3, mencapai usia lanjut adalah sebuah anugerah besar yang patut disyukuri karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mencapai itu. Lah, kita yang mencapai usia lanjut itu bersyukur. Tidak semua orang bisa mencapai taraf itu. Teman saya sekolah SMA dulu ya, sebelum kami lulus itu sudah kelong 2. Ada yang kena tipes, ada yang
Ya itu yang satu nakali dhewe. Sekolah dolanane obat. Jadi bersyukur kita yang diberi kemurahan hati Tuhan, diberi umur panjang. Kadang-kadang loro encok enggak apa-apa diobati. Itu manusia, loro encok kecedet itu biasa itu. Yang keempat, masa tua dengan rambut putih adalah lambang kemuliaan yang menunjukkan bahwa perjalanan hidup seseorang telah membuahkan karakter yang matang dan berharga. Jadi, rambut putih adalah rambut yang memberi petunjuk, memberi pertanda bahwa jalan panjang kehidupan itu sudah kita tapaki. Keberhasilan, kegagalan, kesenangan, kepedihan, lek bahasa Tulungagunge iku jangan apa Pak? Segojangan. Segojangan itu nasi lodeh. Nanti orang luar Tulungagung enggak paham nanti. Nasi lodeh. Artinya itu adalah kehidupan yang biasa kita jalani. Nasi lodeh itu adalah makanan yang biasa kita makan. Artinya apa? Kesuksesan, kegagalan, kesenangan, kepedihan itu adalah memang jalan hidup manusia seperti itu. Ndak usah kaget. Kan gitu ya. Lalu pesannya apa? Kita baca bersama-sama ya pesan yang ingin disampaikan. 1. Tidak takut menjalani masa lansia. Yang 2, ketuaan sekuat apapun usaha kita untuk menghindarinya, tetap saja pada saatnya akan datang menghampiri kita. Saya mandek di sini. Ada yang mampu menghentikan ketuaan? Hah? Tidak ada. Berarti ketuaan itu siapapun orangnya pasti akan dihampiri. Itu. Berikutnya yang ketiga, hendaknya melihat ketuaan sebagai proses hidup yang kaya dengan berbagai pengalaman. Sebuah proses yang menjadikan kita seorang yang bijaksana dengan segala pengalaman hidup yang mampu kita refleksikan. Yang keempat, ketuaan membawa kita untuk memilih menjadi bahagia dengan rambut putih. Justru dengan ketuaan kita, dengan pengalaman hidup yang sudah kita jalani, akhirnya kita bisa memilih. Di usia tua kita milih susah atau milih bahagia? Iya, betul. Kalau kita sudah tahu bahwa ternyata isi kehidupan itu adalah sukses, gagal, sehat, sakit. Apalagi? Hah? Duit kan duit. Diutang orang diutang. Isinya kan yang ngono kuwi. Loh, kalau sudah tahu seperti itu, mengapa kita harus bersusah-susah ketika kita menjadi tua? Ya milih bahagia toh. Tinggal milih. Gitu ya. Ya, silakan. Kita lanjutkan lagi. Ketuaan menolong kita bersyukur untuk tahun-tahun yang telah kita lewati dengan kerja keras. Tenan toh. Dengan ketuaan itu kita memiliki pengalaman dan kita bisa berbangga. Kita bisa berbangga. Karena apa? Kita sudah ngalamin. Anak kecil, katakanlah umur 10 tahun, pengalamannya masih 10 cm. Tetapi kalau orang sudah usia 60 tahun, itu bisa 2 meter itu pengalamannya. Perbandingannya seperti itu. Intinya apa? Bahwa orang tua pernah mengalami apa yang dialami oleh orang muda. Tetapi orang muda belum tentu mengalami yang dialami oleh orang tua. Tetap bangga jadi orang tua. Ketuaan menuntut kita untuk tampil apa adanya, menjadi otentik tanpa takut. Nah, intinya di sini. Ketuaan
tampil apa adanya, wis ndak ditutupi, tua ya tua. Jangan onderdil kita tua sampai berupaya sedemikian rupa seakan-akan panggas siset. Rogone sih nggak kuat. Penampilannya apik, tetapi raga itu memang terbatas. Ya. Ibaratnya mobil itu upgrade. Apa Pak Yobi kalau mobil itu di-upgrade ya Pak? Temes tahun 47 ya bodinya diganti sekarang apa ya? Truk Hino. Itu misalkan di jalan buanter ya Pak. Protol ya Pak ya. Iya, Pak Yobi tertawa karena dia ahli di bidang kendaraan. Temes tahun 1947 rangkane ya toh. Diganti body Hino ya. Melayunya bianter. Protol. Seperti itu, maka jadi tua itu mari kita tampil apa adanya. Lugu-lugu saja, gimana? Itu ya. Otentik itu berarti original ya. Dan yang lebih penting adalah ini tadi. Oleh karena kita sudah tahu bahwa orang tua seperti itu, lansia seperti itu, dan kita juga sudah memiliki bekal bagaimana kita bersikap terhadap ketuaan yang kita alami, maka jalani hidup ini dengan tidak takut. Ndak angel ternyata hidup ini ya. Iya Pak, bagi kita yang datang di KTB, pinter kabeh. Kita tularkan ilmu kita kepada saudara-saudara kita. Ya, itu. Ya. Berikutnya. Ya bareng-bareng ya. Ini T mestinya ini. Berarti dirijinya nyenggol huruf sebelahnya. Kita katakan bersama-sama dengan banter ya. Siapa takut menjadi tua, rambut putih adalah mahkota. Mulai. Haleluya. Siapa takut menjadi tua, rambut putih adalah mahkota. Diberkatilah kita semua oleh Tuhan dengan materi ini. Apakah ada yang ingin menambahkan? Bersaksi boleh nih, ada waktu 3 menit tentang ketuaan yang kita alami. Pak Gadot, silakan. Mic-nya di mana? Oh, tolong dikasihkan Pak Gadot. Silakan Pak. Iya. Terima kasih. Sangat menarik pada malam hari ini kalau kita diajarkan soal rambut putih adalah mahkota. Ini merupakan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Tentunya sebelum kita belajar ini, saya sendiri, saya pribadi sudah mulai keluar uban satu persatu mulai. Pada waktu itu memang bingung, mulai dicabut 1 tumbuh 1000 malahan. Jadi dengan adanya pengajaran ini tentunya bagi kita semuanya, wis ndak usah repot-repot lah kita bingung nyemir rambut. Karena apa? Rambut putih adalah mahkota. Oleh karena itu khususnya bagi saya pribadi sudahlah nyerah. Harus apa adanya, maka ndak usah ditutup-tutupi, harus pakai semir lagi. Nah tentunya mengurangi administrasi kita. Jadi mengurangi harusnya seberapa bulan sekali harus semir. Dengan adanya ini kita justru kalau kita nyemir bukan berarti apakah pelanggaran ya Pak Dodi berarti ya. Pelanggaran terhadap firman Tuhan kalau kita nyemir rambut. Ya enggak juga. Dikatakan wah, jadi bahagia Pak Yopi, enggak usah disemir lagi Pak Yopi. Apa adanya memang itu, saya nanti juga enggak akan tak semir biar putih tambah bagus. Puji Tuhan, biarlah murid-murid KTB kita semuanya pada malam hari ini siapa takut menjadi tua, siapa takut kita rambut kita putih walaupun putih rambut kita malah digendong. Kalau yang hitam kira-kira enggak digendong ya Pak Dodi ya. ini goyang. Terima kasih, mungkin itu saja yang membuat kita sungguh berbahagia pada malam hari ini, dan yang lainnya di luar sana mungkin sedang mengalami
trauma juga Pak Dodi ya. Ini perlu PR kita yang sudah mendapatkan pelajaran ini supaya menghibur teman-teman kita yang terima kasih. Ya, Tuhan terima kasih berkati. Pak. Ya, Tuhan berkati. Sebetulnya di akhir dari materi ini saya ingin kemarin itu menyampaikan gambar dari bintang film namanya Charles Bronson. Pernah dengar nama itu? Wah, saya lihat fotonya dia jadi model sebuah produk rokok Marlboro, rambutnya putih, kayak topi, kopi pegagal. Coba saya tadi khawatir, kok kayak orang-orang era kekinian enggak kenal bintang film ini, enggak jadi. Akhirnya fotonya ganti Mbah Tua yang satu tadi itu. Aku kagum dengan foto itu, di mana dalam fisik seorang bintang film di foto itu ya, yang nama Charles Bronson itu, wah orang tua rambutnya putih itu menampakkan tentang keteduhan wajah. Ini sama dengan ketika saya melihat Pak Yopi, lihat Mae itu. Keteduhan yang bisa diekspresikan itu memancarkan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Penyataan Tuhan yang luar biasa. Itu. Lihatin wajah-wajah kita orang yang dipegang oleh Tuhan dengan wajah yang tidak mengenal Tuhan. Beda. Hah? Berseri-seri ya. Itu ada rasa damai gitu loh. Pernah lihat wajah seseorang kita rasanya hatinya damai gitu? Sering ya? Ya itu dia. Jadi jangan pernah takut menjadi tua. Mbah Saju tetap semangat. Oke. Kita berdoa ya untuk jam berapa ini? Oh kelewat didik. Pak Akal gimana? Enggak boleh tanya nih. Oh boleh, boleh. Boleh ya, barang Boleh, 2-3 menit ya. Nah, Oke. Ya paling setengah jam lah. Silakan. Baik, gini, saya akan mencoba berpikir secara kebalikannya. Saya sebagai orang tua, juga teman-teman juga sudah tua. Ya, jadi gini, memang kita jangan takut untuk menjadi tua. Ya, oke. Cuman saya juga memberikan nasihat juga untuk yang tua-tua. Jadi tua tuh juga jangan ngengkelan. Gini, masalahnya bukan gitu ya. Ojo nunjuk mak ora tau ngengkel. Orang ngengkel tapi ngeyel. Ndak, Om. Ndak, gini. Memang orang tua memang dikatakan banyak pengalaman, banyak makan asam garam. Tapi tidak sebegitunya harus seperti itu. Karena apa? Di era-era zaman sekarang ini, anak-anak muda yang punya pikiran luas, panjang dan lebar itu juga banyak. Dan era anak muda sekarang dibandingkan dengan orang-orang tua sekarang, orang tua yang sekarang ini, kita waktu itu pernah mudanya kita dengan mudanya mereka sudah beda sekali cara pandangnya. Jadi kalau kita itu bersikukuh, kowe bocah cilik diomongin tua orang ngengkel panggah dia bilang, loh kenapa? Wong ini bener kok. Karena menurut dia saat ini itu benar. Dan mungkin kita juga harus mengakui bahwa dengan kecanggihan internet, dengan kecanggihan ilmu pengetahuan dan sebagainya, memang kita menjadi istilahnya terbelakang. Jadi gini, intinya kita sebagai orang tua ya menempatkan diri sebagai orang tua yang baik, bisa berkomunikasi dengan yang lebih muda, tapi juga jangan ngengkel, jangan mau menangnya sendiri, hanya mengandalkan aku is tuwek makan asam garam. Nah, makanya bludrek kan. Kakek makan asam garam bludrek. Jadi enggak boleh seperti itu. Kita harus bisa naik turunkan posisi kita. Jadi apa yang dimaksudkan dari anak-anak, remaja-remaja itu kita harus mengerti, bisa memahami seperti itu. Itu nasihat untuk para tua-tua dan saya sendiri yang juga mendekati tua. Terus yang kemudian masalah penampilan rambut putih, memang rambut putih adalah mahkota untuk kita. Tapi tidak ada salahnya ketika kita rambut kita putih, untung saya belum putih, mulai sedikit-sedikit ada yang putih. Enggak apa-apa disemir, karena apa? Kalau Pak Yopi disemir jadi hitam, kayaknya Bu Yopi bisa pangling ya. Iki sopo iki kok malah nom. Ya mungkin bisa buat
Ya menjaga penampilan fisik. Memang raga kita memang akhirnya juga akan melemah juga. Tapi minimal ketika istilahnya totoknya kita masih kelihatan bagus ya. Kan orang melihat kan, oh masih punya semangat hidup, masih punya semangat untuk berjuang. Walaupun kadang-kadang sak menit lempoh misalnya. Gitu. Lari maksudnya, kita lari itu 1 menit capek sudah gitu. Gitu Kak kira-kira. Jadi saya coba berpikir secara kebalikan. Jadi kita memang harus jadi orang tua harus juga bisa menyatakan ketuaan kita, tapi juga kita harus bijaksana dengan cara itu tadi, jangan aji-aji mumpung aku orang tua ngengkel bangga harus ikut kemauan saya. Tidak seperti itu. Karena masa muda sekarang zaman era globalisasi ini mereka lebih canggih dan kita terus terang aja ketinggalan. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak untuk masukannya. Ini Pak, nggak betul tulisannya? Oh. Jadi sebetulnya kuncinya itu dari orang tua itu tadi apa sudah saya terangkan. Ada yang namanya bijaksana. Wong tua ketika tidak menyadari ketuaannya ngengkel karena PDW berarti dia tidak bijaksana. Ya. Jadi yang disampaikan Pak Eko tadi benar. Ketika anak muda punya ide begini, yuk kita orang tua menyaring apa yang disampaikan anak muda. Misalkan anak kita gini, "Pak, aku punya rencana gini. Terus di dalam pemikiran kita, biar zamanku enggak boleh. Ya jangan begitu, dipikir sih, direnungkan. Dengan pengalaman kita yang sudah kita miliki, itu kita analisa. Iki karepe anak itu bagaimana toh? Apa yang kita belum ketahui tanya kepada yang punya ide ini. Ini misalkan begini bagaimana nak? Nanti anak kan bisa menjawab. Gini loh Pak, ini gini. Nanti kesulitan di bidang ini bisa diatasi dengan teknologi hari ini yang sudah ada, zaman dulu tidak ada seperti ini, nanti jadi seperti ini. Terus orang tua akhirnya gini, oh gitu ya nak, oke lah nak, silahkan jalan. Itu yang namanya bijaksana. Tapi ketika anak muda menyatakan, Pak aku pengen begini, langsung ngomong, enggak bisa nak, zaman papa mbiyen ora enek. Iku jenenge tidak bijaksana. Bagus tadi pemasukannya. Lagi yang tadi satu apa Pak? Oh penampilan, iya. Tadi Pak Gara sudah ngomong enggak disemir. Ya enggak, kita tidak mewajibkan atau tidak melarang seseorang itu disemir. Tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa menyikapi ketuaan itu dengan tulus. Dengan tulus. Jadi apa yang kita lakukan ini harus dibarengi dengan kesadaran kita bahwa kita orang tua itu secara fisik memang sudah berbeda ketika kita masih muda. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan di saat kita tua, kita bisa memakluminya. Gitu ya. Bagaimana? Masih dilanjutkan diskusinya atau berhenti? Oh silakan Pak Yofi, tolong dikasih mic. Asik ya. Silakan. Menanggapi Pak Eko itu tadi ya. Ya silakan. Kalau rambut saya disemir, takutnya yang di rumah itu Pangling. bukan pangling. Gimana? Takut ada yang ngelirik. Oh iya. Oh, gitu ya. Gini, ini sedikit melenceng ya, tapi kalau dikaitkan juga bisa. Tadi ada pembicaraan tentang teror ya, teror. Teror atau rasa takut atau cemas? Ya, teror. Menurut saya, umat percaya seperti kita ini yang dianggap umat percaya, itu juga merasakan teror. Sebab kalau enggak salah, Tuhan itu pernah mengatakan
tidak semua yang memanggil-manggil aku Tuhan, Tuhan mengikut aku. Berarti kalau tidak mengikut Tuhan berarti masuk neraka ya. Itu kan bagian dari teror. Gimana itu menjelaskannya itu? Ya, itu di kitab Matius ya Pak ya. Bukan orang yang memanggil aku Tuhan, 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 mereka yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebetulnya ayat itu berbicara kepada kita itu hidup itu tidak sekedar ada di bibir, tetapi adalah di dalam tindakan nyata. Ketika orang dengan gampangnya ngomong Tuhan, 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 tetapi itu hanya di mulut saja, tidak di hati dan tidak diaplikasikan di dalam kehidupan nyata, berarti dia apa? Tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Asik itu Pak, ayat itu sering diperdebatkan ketika berbicara tentang ketuhanan Yesus. Nanti kemungkinan kalau September mungkin kurikulum itu akan keluar Pak. Jadi ayat yang Bapak sampaikan tadi itu bagaimana Tuhan Yesus menegur kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, mengingatkan bukan sekedar yang bisa menyebut Tuhan, Tuhan itu yang masuk kerajaan Allah, tetapi adalah mereka yang sungguh-sungguh mengakui Yesus adalah Tuhan dan melaksanakan ajarannya di dalam kehidupan nyata. Itu Pak. Ada lagi satu ya? Iya boleh. Tadi disebut pengenalan pada Tuhan ya? Ya. Pengenalan pada Tuhan, ada yang ngomong kalau ingin mengenal Tuhan itu ya baca Alkitab. Ya. Ya, tapi karena keterbatasan seperti saya ini, nggak mungkin bisa membaca Alkitab sampai bisa mengerti. Saya cuma bisa merangkum gitu, bener salah ini terserah ya, sekarang audien di sini. Kalau menurut saya, kalau menurut yang tertulis di Perjanjian Lama, berkaca pada Ayub, Abraham tadi, Daud, Musa, di Perjanjian Lama itu menonjolkan atau apa itu tentang ketaatan dan kesetiaan. Saya ringkas jadi gitu. Mengenal Tuhan berarti kamu harus taat dan setia. Itu untuk meringkasnya. Nanti bagian yang detailnya itu terserah pada itu apa yang belajar teologi bisa menjabarkan dengan baik lagi. Dan untuk yang Perjanjian Baru, saya juga coba meringkasnya. Perjanjian Baru itu tentang iman dan kasih. Itu pengajaran Tuhan kan tentang kasih itu banyak ya. Jadi untuk mengenal Tuhan, ini dalam sudut pandang lain ya. Tadi kan sudah disebutkan. Untuk mengenal Tuhan itu bisa dengan kesetiaan, ketaatan, kasih dan iman. Enggak seperti saya, enggak seperti Tuhan, saya bisa mati Tuhan. Enggak begitu. Ya. Sudah? Coba gitu ya. Oke, terima kasih untuk Pak Yopi. Ini pertanyaan luar biasa ini ya. Bagaimana cara orang bisa mengenal Tuhan? Saya sering katakan, seseorang bisa mengenal Allah itu adalah sebatas Allah sendiri menyatakannya kepada manusia. Ingat, bagaimana cara orang bisa mengenal Allah adalah sebatas Allah sendiri menyatakannya kepada manusia. Akhirnya timbul pertanyaan, loh, bagaimana saya bisa tahu Allah menyatakan dirinya kepada manusia, Pak? Ya di Alkitab. Allah menyatakan dirinya itu memakai cara yang disebut dengan wahyu. Penyataan Allah itu namanya wahyu. Wahyu itu ada dua. Wahyu umum itu diberikan Allah kepada semua manusia agar orang itu mengerti bahwa sesungguhnya itu ada Allah. Apa contohnya wahyu umum? Tentang penciptaan alam semesta beserta isinya.
Maka kalau Bapak Ibu tanya ke agama di luar Kristen, mereka tahu bahwa dunia itu diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua adalah yang disebut dengan wahyu khusus. Wahyu khusus adalah wahyu yang diberikan kepada mereka yang Allah perkenan. Siapa? Ya kita, orang Kristen. Karena apa? Untuk orang bisa mendapatkan keselamatan dari Tuhan, itu semua adalah kedaulatan Allah. Kekuasaan mutlak ada di tangan Tuhan dan dia berhak untuk memilih. Jadi barang siapa dipilih oleh Allah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, merekalah yang mendapatkan keselamatan. Maka tadi disebutkan bahwa untuk mengenal Allah itu harus lewat pendidikan, lewat pengajaran. Kitab Hosea menyatakan begini, umatku binasa oleh karena mereka tidak mengenal Allah. Di era itu bangsa Israel tidak mau belajar. Jadi rentetannya seperti itu. Nanti detailnya ada di materi-materi berikutnya, sudah saya siapkan bagaimana pernyataan Allah kepada manusia. Itu. Karena kekuatan